Kita ke informasi berikutnya. Hingga Minggu, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 19 jenazah korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Sementara 6 orang lain diduga masih tertimbun. Ya, tragedi itu masih lekat di ingatan seorang supir truk pengangkut batu yang selamat dari longsoran. Ia sempat terperangkap di kabin truk yang remuk sebelum akhirnya ditolong oleh teman-teman kerjanya. Simak kesaksiannya dalam Di Balik Cerita. Longsor. Memori tragedi longsor yang terjadi di lokasi penambangan batu alam di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Putang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat 30 Mei lalu masih membekas di ingatan Tariana, salah seorang sopir truk pengangkut batu yang selamat dari longsoran. Menurut warga Blok Kedung, Desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu ini, sebelum tambang kuda longsor, ia sedang melakukan proses memuat batu ke dalam truknya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atas disusul longsor. Tariana lantas bergegas lari ke arah truknya. Tariana mengaku ingin menyelamatkan truk karena kendaraan belum lunas cicilannya. Naas, longsor terjadi begitu cepat. Batu besar longsoran menimpa truknya bersama dengan Tariana yang masih berada di kabin. Tariana mengaku bersyukur material batu besar ini tidak mengimpit tubuhnya. Namun Tariana panik karena ia terhalang oleh batu sehingga ia tidak bisa keluar dari truk. Ia berulang kali membunyikan klakson truk meminta pertolongan. Ia juga mencoba menelpon meminta tolong teman kerjanya. Akhirnya setelah setengah jam terperangkap, Tariana bisa menghirup udara bebas. Sejumlah teman kerjanya bahu-membahu menyingkirkan longsoran batu yang menimpa truk Tariana. Tariana mengaku saat kejadian ia sempat melihat lebih dari 20 orang tertimbun. Saya ingatnya nelpon teman masih di sini, belum muat. Terus teman saya langsung bantuin, pas kan udah longsornya udah redup tuh Pak. Baru teman saya datang. Terus diakalin berduaan tuh pakai dongkrak, nggak bisa pakai setang yang panjang, baru setirnya ditekokin. Saat itu Bapak melihat sekitar semuanya itu ada berapa orang itu Pak? Kalau kelihatan saya masuk parkir itu Pak, 20 sih ada. 20 ada. Iya. Yang kelihatannya Pak? Kelihatan. Itu pekerja semua atau ada? Ya banyak kan tukang batu Pak, yang tukang batu belah. Ya terus supir ada yang bawa keluarga, 2 mobil tuh. Yang kemarin kan udah ketemu istrinya meninggal itu. Katanya ada tukang es juga Pak di situ Pak? Ya tukang es warung bakso. Tragedi memilukan ini juga menguak sejumlah fakta. Di antaranya mayoritas para korban adalah pencari nafkah. Seperti yang diungkapkan Daruji, salah satu kerabat yang kehilangan anggota keluarga mereka yang bernama Heri Santoso. Heri belum ditemukan dan meninggalkan motor pribadinya serta mobil yang dikemudikan di lokasi. Ironisnya, saat Daruji ke lokasi, nama Heri tidak ada dalam daftar korban luka maupun meninggal. Daruji yakin Heri masih tertimbun. Selain Daruji, ada juga Abdul Hamid dan Dul yang datang ke lokasi mencari keponakan dan adik mereka bernama Muniah. Saat kejadian, Muniah tengah mencari nafkah, berjualan air minum untuk para penambang. Memang untuk Ibu Muniah sendiri memang sehari-hari bekerja di sini atau seperti apa? Ya jualan tersebut hitungan dalam 1 minggu itu 3 paling lama 3 hari jualannya. Iya. Untuk jualannya sendiri jualan apa Pak? Jualan teh botol, terus aqua, air mineral itu loh. Ya. Dan untuk jualannya sendiri memang masuk ke dalam? Masuk ke dalam dan itu sudah diizinkan oleh pihak yang berwenang. Sementara hingga Minggu siang total 19 jenazah berhasil dievakuasi petugas. 6 orang lainnya diduga masih tertimbun material batu dan tanah. Dengan tadi 2 ya, ada 19 ya. Maaf ini ada 19 dengan yang manual tadi sehingga masih ada 6 lagi yang harus kita. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sejak Jumat malam tengah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan dari 3 lembaga. Keluarga korban pun akan dibantu Pemprov Jawa Barat. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini.
Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini. Dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Deddy Mulyadi menegaskan tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.